Iya, Ben. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kayla Putri Kencana dan Ziana Kwita. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kinerja kami mengenai UNS Unicode yang akan dimulai oleh Zia. Oke, terima kasih Kela atas waktunya. Jadi di sini aku akan jelasin apa sih Moon Club UNS ini. Jadi UNS Moon Club ini adalah suatu komunitas mahasiswa di UNS yang berdiri dari 2018 dan mereka itu berfokus pada pengembangan keterampilan diplomasi melalui simulasi sidang PBB. Nah, klub ini tuh udah jadi wadah buat mahasiswa untuk memahami hubungan internasional, isu global secara praktis melalui pelatihan dan partisipasi mereka terhadap konferensinya. Terus juga mereka memiliki beberapa program kerja. Yang pertama adalah Delegate Recruitment, lalu ada SDGs Team, terus ada Milestone Map, Unity Pack, Birthday Bliss, dan yang terakhir ada Moon Buddies. Nah, yang pasti kita tahu adalah sebuah organisasi itu pasti punya visi dan misi. Nah, visi dari UNS Moon Club ini adalah sebagai wadah pengembangan diplomasi yang unggul, progresif, dan berkesinambungan dalam membentuk delegasi MUN yang berkualitas, memahami isu-isu global dan dinamika sidang PBB. Nah, untuk mencapai hal tersebut, MUN ini punya beberapa misi, yaitu dengan membangun kembali fondasi organisasi melalui perbaikan sistem administrasi dan dokumentasi kegiatan Moon Club UNS, guna menyusun kurikulum pelatihan yang terstruktur dan memperkuat koordinasi antar divisi. Lalu untuk misi yang kedua adalah mengoptimalkan keikutsertaan dalam konversi MUN melalui pembentukan tim, delegasi yang terlatih, menjalin kerjasama dengan MUN klub lain, lalu juga mengupayakan dukungan pendanaan untuk pengiriman delegasi. Yang misi yang ketiga yaitu adalah memperkuat eksistensi dan citra MUN Club UNS melalui simulasi MUN internal secara rutin dan menginisiasi program kolaborasi dengan MUN Club lainnya. Dan yang untuk misi yang terakhir adalah dengan meningkatkan visibilitas dan jaringan klub dengan aktif di media sosial dan platform digital untuk menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dan mengadakan acara yang melibatkan komunitas MUN yang jauh lebih luas. Nah, tadi itu kan udah dijelasin ya konteksnya. Sekarang kita akan geser ke apa ya kategori yang kedua yaitu input dan akan berfokus pada struktur. Jadi struktur organisasi dari MUN Klub UNS ini tuh yang paling tinggi adalah Sekretaris Jenderal ataupun Sekjen. Jadi Sekjen ini adalah pemimpin tertinggi di konferensi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh rangkaian acara mulai dari awal hingga akhir. Lalu juga turun ke bawah itu ada BOD ataupun Board of Directors di mana mereka itu adalah tim kepemimpinan utama UNS Moon Club yang bertugas membuat kebijakan dan mengatur jalannya operasional teknis di setiap departemen secara keseluruhan. Lalu di bawahnya BOD ini ada yang namanya staff. Nah, staff ini adalah orang-orang yang bekerja di bawah arahan BOD dan Sekjen untuk menjalankan serta mengelola berbagai kegiatan ataupun program di UNS Moon Club ini. Kita ke input, kita masih membahas ke input yaitu membahas tentang job description dari departemen yang kita fokuskan kali ini yaitu adalah departemen HRM. Jadi departemen HRM itu memiliki job description sebagai penggerak utama dan pengembangan anggota dan efektivitas organisasi. Terus mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan perekrutmenan secara sistematis, dan juga menyediakan pelatihan dan pembekalan yang menarik untuk para anggotanya, dan juga mereka menjaga komunikasi antar departemen dan budaya organisasi yang sehat. Terus juga mereka bertanggung jawab untuk menerapkan evaluasi kinerja dan mendukung pertumbuhan anggota. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola database keanggotaan dan memantau perkembangan anggota yang harus selalu responsif terhadap isu dan kebutuhan anggota. Dan yang terakhir, mereka juga berperan penting dalam revitalisasi klub dan pembangunan sistem keberlanjutan. Nah, kita mengambil data yang pertama lewat wawancara, di mana eh, metode analisis ini tadi wawancara yang kita lakukan pada tanggal 17 April 2025 di jam 7 malam sampai setengah 9 malam dengan melalui platform Google Meet. Dan narasumber kita kali ini adalah Muhammad Ali Akbar yang merupakan BOD ataupun Board of Directors dari Human Resource Management UNS Moon Club 2025. Di sini juga saya sertakan instrumen wawancara yang bisa diklik untuk mengakses filenya. Dan pengambilan data yang kedua yaitu melalui kuesioner, di mana kita juga memberikan kuesioner kepada anggota-anggota yang menerima pelayanan dari HRM ini, Human Resource Management, yaitu metode analisisnya ada kuesioner dengan jenisnya adalah kepuasan anggota terhadap kinerja Departemen HRM, dengan tanggal pengambilan data adalah 10 sampai 17 April 2025 dan alat yang kita gunakan adalah Google Form dengan target seperti tadi saya bilang yaitu anggota UNS Moon Club 2025. Jika ingin mengakses hasilnya bisa mengeklik langsung gambarnya. Saya berikan kepada Kela.
Baik, terima kasih Zia. Kita selanjutnya akan masuk ke dalam proses yang dilakukan oleh HRM Moonpot ini. Yang pertama ada pembekalan dan program pelatihan. HRM Moonpot ONS menyediakan space untuk staff dan membernya untuk lebih berkembang dari sisi soft skill, hard skill, dan juga wawasan mereka mengenai work issues atau work agenda. Program kerja yang mereka lakukan, especially itu ada SDGs Team. Contohnya pada 19 April kemarin mereka mengadakan workshop yang berfokus pada SDGs nomor 13 yaitu Climate Action. Lanjut yang kedua, ada engagement maintenance. Untuk menjaga keterlibatan anggota, dilakukan rapat rutin antar departemen dan supervisi dari HRM. Program seperti Moon Buddies dan Unity Pack juga dijalankan untuk meningkatkan interaksi dan rasa memiliki antar anggota dan staf. Selanjutnya ada pembuatan program atau workflow. Sebelum membuat program atau menjalankan program, akan dibuat grand design yang mencakup tujuan, penjelasan masalah, dan target yang ingin dicapai. Setiap kegiatan juga dilengkapi evaluasi agar program berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengalami perbaikan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan secara rutin oleh HRM terhadap staff maupun member melalui tools, performa, dan sistem 360 derajat. Hasil evaluasi nantinya akan dikirim melalui email berisi apresiasi, capaian, dan area perbaikan serta informasi kegiatan mendatang. Evaluasinya biasanya dilakukan monthly sih, tiap bulan. Selanjutnya kita akan masuk ke produk. Yang pertama ada capaian program yang sudah dicapai oleh HRM, yaitu ada SDGs Team, Unity Pack, dan Moon Buddies yang sudah berjalan sesuai dengan rencana, meski masih ada beberapa kendala seperti partisipasi. Selanjutnya ada kualitas acara dan tingkat keikutsertaan masih menjadi dua fokus utama untuk terus ditingkatkan. Lalu ada fleksibilitas program dijaga dengan adaptasi desain program sesuai kondisi di lapangan. Selanjutnya ada poin tindak lanjut dan rencana perbaikan. Yang pertama, ada penyusunan tujuan program yang lebih jelas dan spesifik. Dilanjutkan dengan penggunaan analisis masalah untuk evaluasi program yang belum optimal dan diakhiri dengan inovasi metode engagement dan partisipasi anggota. Boleh dilanjut lagi. Yang terakhir ada evaluasi hasil kerja, yaitu monthly evaluation berjalan efektif untuk memantau perubahan keterampilan staf, dan hasil evaluasi disampaikan secara konstruktif, disertai dengan cara perbaikan dan advokasi kesejahteraan anggota. Lalu yang terakhir ada bonding session yang sudah terbukti membantu meningkatkan motivasi dan performa staf. Selanjutnya ada dokumentasi. Ini adalah bukti dokumentasi dari acara-acara yang sudah dilaksanakan oleh HRM. Ada Moon Iftar, ada Moon Chill, ada Delegate Recruitment, ada Moon Prep. Untuk Moon Prep itu termasuk ke dalam SDGs Team, sedangkan Moon Chill dan Moon Iftar itu masuk ke dalam Unity Pack. Selanjutnya ada hasil temuan kami. Kami menemukan hasil temuan dari wawancara. Yang pertama ada desentralisasi SOP antar departemen, lalu ada delegasi tugas berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan struktur formal. Yang ketiga, kurangnya monitoring spesifik atas aset non-manusia. Dan yang terakhir, kurangnya sistem backup atau dokumentasi digital yang terintegrasi. Sedangkan dari kuesioner kami menemukan yang pertama ada kebutuhan akan komunikasi yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Yang kedua, minimnya kegiatan atau tools yang menguatkan bonding dan integrasi. Yang ketiga, permintaan lingkungan organisasi yang lebih suportif dan terstruktur. Dan yang terakhir, masih ada hambatan teknis yang terlihat sepele, tapi sangat berdampak. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan ke Zia. Oke, jadi Oke. dari dua hasil temuan tadi itu disimpulkan bahwa ada 5 poin yang kita temukan, yaitu tidak ada sistem dokumentasi yang terpusat dan terstandar. Terus juga yang kedua adalah komunikasi antar divisi dan HRM ini masih kurang optimal gitu. Terus juga untuk yang ketiga adalah pembagian tugas yang terlalu fleksibel tanpa penanggung jawab dokumen yang jelas, yang menyebabkan dokumen-dokumen ini tuh hilang gitu. Terus juga yang keempat adalah supervisi hanya fokus pada anggota, bukan pada dokumen atau aset organisasi. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa HRM ini fokus pada anggota, tapi mereka eh, lupa mungkin dengan adanya non aset manusia ini tadi gitu, yaitu dokumen ataupun aset organisasi. Terus yang terakhir adalah HRM belum cukup membaur dengan divisi lain, menyebabkan info tidak tersampaikan dengan merata. Nah, dari hasil temuan tadi itu kita menemukan bahwa penyebab utamanya adalah dokumen-dokumen HRM yang nggak ke centralized gitu, nggak tertaruh di dalam satu tempat yang
terintegrasi yang menyebabkan miskomunikasi ini banyak terjadi di HRM maupun di MUN juga. Nah, kita membagi jadi 4 kategori dari penyebab-penyebab itu. Yang pertama ada tools, people, environment, dan money. Yang pertama dari people, jadi dari SDM-nya sendiri, orang-orang HRM ini masih kurang mampu dalam mengelola ke dokumen. Nah, hal ini itu disebabkan oleh kurangnya sense of belonging dan tidak ada motivasi untuk menjalankan pekerjaan mereka di organisasi ataupun tanggung jawab mereka di organisasi seperti itu. Terus juga untuk penyebab yang kedua yaitu di tools, di mana tadi dokumennya tuh tercecer. Kenapa bisa tercecer? Karena dokumen yang disimpan itu hanya yang dibutuhkan saat itu saja. Jadi eh, dokumen yang disimpan itu saat yang dibutuhkan saja. Jadi ketika acaranya mungkin sudah selesai, itu dibiarkan saja, tidak ditaruh ataupun disimpan di folder yang terintegrasi gitu. Terus juga untuk penyebab yang ketiga yaitu environment, di mana anggota kurang paham dengan job desk. Nah, ini tuh lebih ke SOP yang kurang jelas ataupun unclear SOP, dan itu tuh disebabkan karena dokumennya hilang. Nah, kenapa dokumennya hilang? Karena kita juga menemukan bahwa ternyata MUN UNS itu sempat vakum di tahun 2023 sampai 2024. Oleh karena itu, dokumen-dokumen ini nih bisa hilang gitu. Terus juga untuk penyebab yang terakhir adalah dari kategori money, yang dimana MUN UNS ini tidak memiliki fasilitas yang proper untuk menjalankan organisasinya, untuk manajemen organisasinya. Dah kenapa ini tidak memiliki fasilitas? Karena mereka tidak mendapat dukungan dari pihak kampus. Jadi kita juga menemukan ini bahwa MUN Club UNS ini tidak mendapatkan dukungan yang optimal dari pihak kampus UNS sendiri. Lalu dari Baik, terima kasih Jia. Lalu dari situ kami mendapatkan rekomendasi intervensi. Yang pertama, menyediakan space atau folder untuk pusat dokumen dan mengestafetkan dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua, melakukan audit yang simpel untuk memastikan semua dokumen terpenuhi dan valid. Yang ketiga, meningkatkan motivasi anggota MUN dengan membuat engagement dan apresiasi space lebih sering atau lebih ditonjolkan lagi. Terus yang keempat, membuat SOP dan polisi yang jelas dan tertulis. Lalu melakukan pengajuan kepada pihak kampus untuk dukungan finansial dan dengan melakukan program kerja yang lebih berdampak. Dan yang terakhir, melakukan rebranding UNS MUN agar mendapatkan perhatian dari banyak sisi seperti audiens, partner, kampus, mahasiswa, dan lingkungan sekitar lainnya. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.